Insan beriman itu kalau mereka mengejar pengetahuan beda caranya, beda dengan yang belum beriman. Jadi insan beriman itu semua perbuatan aktivitasnya tidak pernah dikerjakan kecuali segala yang bermanfaat saja, apapun itu. Kalau memandang yang bermanfaat, tak bermanfaat tidak dipandang. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan, viralkan, kata Allah ya, viralkan pada setiap insan beriman, laki-laki dan perempuan, sepanjang ada imannya, dia pasti akan melihat yang bermanfaat saja. Imannya membimbing untuk menatap yang baik. Tak bermanfaat, dia akan palingkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kata Nabi SAW, siapapun yang masih punya iman dan merasa akan dihisab di akhirat nanti saat hari akhir tiba, maka dia akan menjaga lisannya. Imannya akan membimbing lisannya bertutur yang baik. Kalau tak mampu, dia akan diam. Jadi menjadi beriman itu pasti memberikan perubahan pada perilaku. Seluruh tubuh kita, ujung kepala sampai ujung kaki, atas sampai bawah, itu otomatis akan jadi baik. Karena itu kalau kita mengatakan beriman dan iman itu yang kita klaim belum mampu merubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka patut dipertanyakan keimanannya. Bagaimana cara seorang hamba itu beriman? Karena itulah setelah ada pengakuan iman, selalu ada latihan untuk mengembangkan iman itu sehingga menjadi cahaya yang membimbing seluruh anggota tubuh kita. Latihan yang menguatkan iman dan mengaktifkan cahayanya untuk membimbing bagian tubuh itu yang disebut dengan amal saleh. Itu yang disebut dengan amal saleh. Karena itulah kata iman dalam Al-Quran itu seringkali bersanding dengan amal saleh. Bagai dua sayap yang tak mampu dipisahkan. Satu luka tak akan bisa terbang. Kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Quran surah 103. Dan ini nanti yang merubah kita menjadi baik. Kalau sudah baik dan terjaga kebaikan itu sampai wafat, ingat ya, baiknya karena imannya. Ya, jadi ada kebaikan yang didorong oleh insting fitrah. Ya, jadi ada fitrah dalam diri kita itu. Di antara makna fitrah itu adalah bimbingan menuju pada kebaikan. Puncaknya adalah bimbingan menuju puncak kebaikan. Puncak kebaikan itu kan Allah. Ya, jadi beriman itu puncak dari kebaikan. Ingat ya, itu yang dimaksud nanti di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan, patuh dirimu sepenuhnya pada ketentuan ad-din yang lurus. Apa ad-din yang dimaksudkan? Dijawab nanti di Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Siapa yang memerintahkan untuk berislam? Allah. Tahu dari mana? Dijawab di Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah contohkan, perintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, berislamlah. Maka beliau katakan, saya muslim, tunduk patuh pada Allah penguasa semesta. Nah, itu fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah letakkan pada setiap jiwa manusia untuk bertuhan. Karena itu ada pencarian dari jiwa kita untuk mendekat kepada pencipta kita. Itu puncak tertingginya. Di bawah itu standar kebenaran. Karena itu walaupun ada orang yang belum beriman tapi akan sepakat pada nilai kebaikan. Ya, cukup bernama manusia pasti tidak akan sepakat pada pencurian. Cukup bernama manusia tidak ingin dibohongi. Cukup bernama manusia pasti akan menolak korupsi. Baik itu yang muslim ataupun yang belum Islam. Itulah fitrah. Itu dasarnya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi apalagi bagi insan beriman. Setiap kita yang sudah mengatakan beriman, mesti ada pembuktian dari keimanan itu. Wujudnya apa? Amal saleh. Kalau konsisten menjaga ini sampai wafat, maka Allah memberikan kabar gembira bahkan sebelum dia wafat dengan menjamin surga untuknya.